Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi pengenalan teknologi informasi. Untuk hari ini kita akan membahas diskusi tentang information technology dan society. Jadi teman-teman semua, kita bersyukur berada di satu era di mana era sekarang teman-teman sudah merasakan tentang bagaimana Anda sebagai society, ya, bagian dari masyarakat yang berinteraksi dengan perkembangan khususnya di information technology. Baik, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang IT dan society ini, yang pertama yang harus kita pahami adalah saat sekarang, ya, dengan yang kita rasakan hari ini, bagaimana dengan memanfaatkan big data, artificial intelligence atau AI, robotik yang diintegrasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, industri, keuangan, dan seterusnya. Yang ternyata dengan adanya big data, AI, robotik gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari, ternyata dapat mendukung layanan dan kenyamanan hidup manusia secara berkelanjutan. Tanpa disadari, kita sudah sangat dimanjakan dengan berbagai macam perkembangan teknologi, implementasinya terkait dengan kehidupan kita. Baik, kalau kita bicara tentang semua ini, tentunya kita harus juga melihat sisi historisnya. Bahwa Anda sekarang sebetulnya berada atau masuk di tahapan revolusi industri keempat. Dan saat sekarang Anda juga sebetulnya sudah berada, bagian dari berada terkait dengan informasi teknologi gitu ya, itu adalah sudah masuk ke society 5.0. Baik, kita akan melihat tahapan-tahapan revolusi industri ini kita harus kita pahami gitu ya. Yang pertama, bahwa ada yang disebut sebagai revolusi industri 1. Di mana di situ sudah ditemukan tentang mesin uap. Ya, sehingga mendorong, memacu munculnya berbagai macam alat, dalam hal ini misalkan munculnya kereta api uap, kemudian juga kereta api uap, maka di sini mendorong satu melakukan banyak hal gitu ya, yang akhirnya kita sebut sebagai revolusi industri pertama. Jadi first industrial revolution itu ditemukan pertama kali karena ada mesin uap. Kemudian yang kedua, di tahun 1900-an, itu sering disebut sebagai second industrial revolution, jadi revolusi industri kedua. Di mana di masa ini itu mulai ditemukan listrik. Ya. Sehingga manusia itu mengalami banyak aktivitas yang didukung dengan adanya penemuan listrik. Ya, misalkan terkait dengan produksi barang, kemudian banyak hal yang dulu di zaman revolusi industri pertama itu kehidupan hanya mungkin di siang hari gitu ya. Tetapi dengan revolusi industri yang kedua ini ya, maka tentunya aktivitas manusia bertambah. Tidak hanya di sisi siang, tetapi juga malam. Maka di sini tentunya akan menambah produktivitas ya manusia dalam melakukan berbagai macam aktivitas. Kemudian di tahun 2000-an ya, itu ada yang disebut sebagai revolusi industri ketiga. Ya. Di mana di tahun ini gitu ya,
itu sudah munculnya ditemukannya ya itu semacam perangkat komputer ya, munculnya inovasi di bidang teknologi informasi. Mulai banyak perangkat-perangkat komputer yang mana perangkat-perangkat komputer ini sudah digunakan tidak hanya untuk perkantoran gitu ya, tetapi juga sudah bisa digunakan oleh manusia. Artinya semakin banyak yang menggunakan komputer, sehingga ada istilah namanya personal komputer. Karena di industri atau revolusi industri kedua ya, ini sudah ada calculation atau yang ditemukan komputer, tapi sifatnya hanya digunakan untuk perkantoran, ya artinya untuk alasan-alasan yang terkait dengan masalah pekerjaan misalkan. Tapi di industri revolusi ketiga ini ditompang kemajuan teknologi informasi, kemudian perangkat-perangkatnya sudah mendukung sehingga setiap manusia itu juga bisa menggunakan. Ya, jadi setiap orang pasti punya perangkat device yang dulu hanya digunakan sebagai tempat bekerja. Ini yang muncul namanya personal komputer. Ini masuk kategori revolusi industri yang ketiga, ditompang dengan kemajuan teknologi informasi. Nah, yang berikutnya itu adalah industri revolusi yang keempat, di mana posisi saat ini sebetulnya kita masih masuk di era revolusi industri keempat. Bagaimana perpindahan antara revolusi ketiga dan keempat? Nah, di sini mulai di samping kemajuan teknologi informasi, munculnya teknologi internet, ya, yang mana pada saat di revolusi industri ketiga itu sifatnya masih katakanlah terbatas gitu ya, belum akses secara luar biasa. Tetapi di revolusi industri keempat sudah muncul teknologi internet. Kemudian kalau kita lihat bagaimana bisa terkomunikasikan, terconnecting ya kan di seluruh belahan dunia gitu kan, yang kita sebut sebagai international connecting. Kemudian munculnya mulai terintegrasi ya dengan adanya teknologi wireless yang kemudian munculnya big data secara masif. Karena dengan adanya teknologi internet semua bisa saling interaksi, kemudian bisa menggunakan berbagai macam aplikasi-aplikasi dengan adanya teknologi internet. Nah, di revolusi industri keempat ini di samping munculnya big data, muncul teknologi robotik gitu kan, kemudian kecerdasan buatan ya, machine learning, dan ini masuk kategori revolusi industri keempat. Yang mana bahwa kebutuhan-kebutuhan manusia itu sudah mulai dibantu oleh mesin. Ya, yang mana industri sebelumnya semuanya tergantung kepada kemampuan manusia, tetapi di revolusi industri keempat ini dengan adanya AI, kecerdasan buatan, robotik, gitu kan, kemudian hal yang lainnya, maka semuanya sudah dibantu oleh yang namanya mesin, ya, atau interaksinya tidak hanya people to mesin, saya bilang, tetapi sudah namanya mesin to mesin. Jadi sudah tergantikan tentang posisi-posisi atau pekerjaan-pekerjaan manusia dengan menggunakan mesin. Dengan adanya AI, ya, kecerdasan buatan, big data analitik, ya, kemudian machine learning, ya, yang semuanya itu membantu dalam melaksanakan aktivitas semua. Nah, ini revolusi industri keempat yang sekarang sudah kita lakukan. Teman-teman bisa membayangkan semua ya, dengan adanya perkembangan itu maka semua menjadi dipermudah ya, teknologi muncul, aplikasi-aplikasi terkait dengan pengambilan keputusan yang cerdas yang bisa dilaksanakan oleh mesin. Ya, jadi sekarang hari ini itu kita masuk revolusi industri keempat yang kita rasakan hari ini. Nah, apa hubungannya dengan society? Ya, jadi kalau kita mau cermati, ya,
setiap perkembangan atau level industri itu akan berpengaruh kepada apa namanya masyarakat ya terkait aktivitasnya. Jadi di sini kalau kita lihat berdasarkan tahapan ya yang terkait dengan society, yang pertama ada istilah society versi 1. Jadi di mana aktivitas masyarakat itu di sini disebutkan adalah hunting society ya. Jadi mereka masih berpindah-pindah mengandalkan alam ya yang kemudian semuanya tergantung alam. Jadi mereka berpindah. Jadi sebagai masyarakat berburu ya. Oke, kemudian berikutnya ada istilah society versi 2. Jadi aggregation society. Jadi masyarakat aktivitasnya sudah mulai mengenal tidak tergantung alam tapi udah mulai bercocok tanam ya. Jadi mulai menetap dan bercocok tanam. Nah, berikutnya itu adalah mulai masuk yang namanya tahapan society versi 3 yang kita sebut sebagai industrial society. Nah, ini kalau mau kita kombinasi dengan revolusi industri di masa ini itu berarti linear bisa samakan dengan revolusi industri yang pertama. Di mana revolusi industri pertama itu mulai ditemukan mesin uap, ya kan? Sehingga ini kalau di Pandaan gitu istilahnya, maka pada saat aktivitas masyarakat itu adalah industrial society, maka terkait dengan revolusi industri sudah masuk revolusi industri pertama. Ya kan begitu? Ya, jadi sudah masuk yang namanya industrial society, ya. Ini bisa masuk kategori industri revolusi yang pertama dan juga revolusi industri yang kedua. Di mana karena masuk kategori society 3, yaitu masyarakat industrial society, maka di revolusi industri sudah masuk revolusi industri pertama dan revolusi industri kedua. Ditemukan mesin uap dan juga listrik ya, sehingga masyarakatnya sudah melakukan memanfaatkan penggunaan listrik dan juga memanfaatkan mesin uap untuk melakukan aktivitas ya, sehingga ini masuk kategori industrial society. Kemudian terkait dengan society, maka berikutnya ada namanya society versi 4. Nah, ini sudah masuk kategori information society. Di mana kalau dibandingkan atau di Pandaan ya istilahnya apa ya, disamakan dengan revolusi industri itu masuk kategori revolusi industri yang ketiga. Di mana revolusi ketiga itu sudah mulai ditemukan komputer ya kan. Komputer tidak sekedar hanya untuk katakanlah untuk ketika di kantor atau sebagai server gitu kan, tetapi sudah layak digunakan oleh masyarakat sehingga muncul yang namanya personal komputer. Sehingga di sini masyarakat society keempat sudah mengenal istilah information society karena sudah memanfaatkan teknologi-teknologi komputer, information teknologi dan bahkan internet. Kan begitu ya. Jadi society versi 4 itu kalau dibandingkan dengan revolusi industri itu masuk kategori revolusi industri yang ketiga. Nah, sekarang jadi pertanyaan adalah sekarang masuk eranya society versi 5. Kita udah masuk ke apa namanya istilahnya abad ke-21. Ya, di mana kalau kita lihat di sini, maka ini masuk kategori apakah society itu 5 itu masuk kategori industri revolusi atau revolusi keempat? Jawabannya tentunya iya. Jadi sekarang kita sedang berada di revolusi industri 4.0 dan sedang ada di society yang kelima. Ya, di mana di sini sudah muncul digital transformation, kemudian ada AI, ya, tadi juga ada pengembangan IoT, blockchain gitu kan, data big data analytic. Nah, ini sekarang kita sedang berada di apa namanya tahapan society yang 5, di mana sudah memanfaatkan tentang robotik ya, kita bekerja sudah dibantu oleh mesin dan seterusnya. Nah, ini kira-kira
kalau saya sampaikan terkait hubungan antara revolusi industri dengan tahapan society. Jadi saya ulang lagi, hari ini kita berada di revolusi industri 4.0 dan juga ada di tahapan society versi 5. Ini sedang berlangsung. Nah, kalau saya jelaskan lebih lanjut kira-kira seperti ini teman-teman ya. Jadi tadi kan di society versi 1, kemudian society versi 2, ini kan terkait dengan revolusi industri itu masuk kategori revolusi industri titik 1 ya, dan yang masuk kategori ini tadi ya, masih hunting society sama farming society. Jadi masih masuk belum masuk kategori revolusi industri kan gitu ya. Kemudian di sini muncul yang namanya revolusi industri ketiga, berhubungan dengan ditemukannya tadi apa? Mesin uap dan juga kelistrik ya. Jadi sampai dengan society keempat itu masih ranahnya revolusi industri yang keempat gitu ya. Kemudian sekarang yang ketiga, dan untuk yang society muncul yang namanya super smart society. Muncul yang society yang versi 5, di mana di situ sudah berbagai muncul teknologi IoT, big data, AI dan seterusnya ya. Sehingga kalau saya sebutkan society versi 5 itu berada di revolusi industri 4.0. Ya, ini jadi kira-kira seperti itu ya, bagaimana sih antara revolusi industri dengan tahapan society. Baik. Nah, sekarang kita akan bicara lagi. Coba ya, ini contoh ya. Berbagai contoh terkait dengan aktivitas-aktivitas yang sekarang sudah ada di sekitar kita ya. Di mana dulu mungkin sebelum eranya society versi 5 ini, maka pengetahuan dan informasi itu tidak bisa dengan mudah terhubung ya. Jadi dan cross sector value is difficult to create. Jadi berbeda-beda. Tetapi dengan adanya society versi 5 yang masuk kategori revolusi industri keempat, maka dengan munculnya IoT, Internet of Things gitu ya, semua orang bisa connect, semua orang bisa sharing ya, semua informasi tersedia ya, segala sesuatunya begitu ya, yang kemudian ini menjadi sebuah new value will be born. Artinya nilai-nilai baru yang memang mempermudah terkait dengan aktivitas kita ya di era sekarang. Kemudian contoh yang lain misalkan terkait dengan respect isu-isu yang terkait dengan social problem misalkan gitu ya. Nah, dengan katakanlah di sini terkait misalkan munculnya satu permasalahan terkait dengan kesehatan misalkan atau hal yang lain ya. Tapi kalau dengan adanya society kelima kita masuk revolusi industri keempat, maka bisa Anda bayangkan deh. Katakanlah sosial isu yang muncul mungkin terkait dengan kesehatan gitu ya. Selama ini mungkin kita dengan sangat mudah bisa komunikasi dengan dokter tanpa harus ke rumah sakit gitu kan, dengan menggunakan platform-platform yang sudah ada gitu kan. Kita dengan sangat mudah interaksi antara rumah sakit, platform kesehatan, kemudian dengan manusianya, atau saya Pak Kusnawi ya, saya menggunakan satu device yang bisa mengukur tentang detak jantung, kemudian tingkat katakanlah stres segala macam, yang kemudian itu bisa terkoneksi dengan rumah sakit dan dengan dokter, dan kita secara langsung mau ada semacam alat gitu ya. Jadi informasi-informasi dengan sangat update akan kita ketahui. Ini semuanya karena adanya IoT. Ya, dalam hal ini adalah kemampuan big data, kemudian robotik dan seterusnya. Ini banyak hal ya. Contoh yang lain terkait dengan katakanlah mungkin sekarang ya, bagaimana teman-teman mungkin pada saat istilahnya
pengiriman barang atau interaksi dengan siapapun begitu ya, maka suatu saat yang kesulitan-kesulitan yang dilakukan oleh manusia itu akan dengan mudah karena adanya mesin. Bahkan sekarang udah muncul ya taksi online ya kan. Kemudian taksi sekarang sudah mulai muncul ya kan menggunakan drone gitu ya. Itu mesin ya, dikendalikan oleh mesin dan dia juga sangat memahami harus di mana dan seterusnya begitu ya. Kemudian contoh-contoh yang lain terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang mungkin Anda melakukan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu dengan sangat mudah ya kan menggunakan dibantu oleh yang namanya AI ya kan. Kemudian semuanya serba koneksi gitu kan. Pengambilan keputusan-keputusan tidak hanya berdasarkan imajinasi seorang atau ide seorang tapi semuanya bisa berdasarkan data ya. Mesin-mesin ya dengan adanya apa namanya teknik-teknik ya yang digunakan untuk pengambilan keputusan gitu kan bisa memprediksi kemudian bisa mengantisipasi gitu kan kemudian bisa melihat potensi itu semuanya sedang berada di Society versi 5 dan ini kita masuk kategori revolusi industri yang keempat ya. Oke, ini kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga teman-teman kalau kita lihat aja wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini jadi berubah total ya. Di mana dengan kemajuan teknologi informasi kita berada di revolusi industri keempat, kemudian juga masuk ke atau masanya sekarang masih adalah di society kelima, maka perubahan-perubahan kegiatan ekonomi juga sangat berubah ya. Ada sharing ekonomi. Bisa Anda bayangkan ya, muncul berbagai macam aplikasi-aplikasi yang ternyata kalau saya pengen punya kalau saya usaha perhotelan maka saya harus punya hotel gitu kan. Hotelnya ada di mana-mana dan seterusnya. Tapi sekarang apa yang terjadi? Katakanlah Airbnb ya. Dia nggak punya hotel. Dia hanya sebuah perangkat, hanya sebuah platform yang kemudian bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang-orang di seluruh dunia yang mungkin punya hotel, yang punya rumah, yang nganggur, itu semuanya bisa dikerjasamakan yang kemudian disaringkan ekonomi. Nah ini contoh. Contoh yang lain misalkan adalah Gojek. Ya, Gojek sendiri itu sharing ekonomi. Gojek tidak perlu beli mobil, Gojek tidak perlu beli motor, tetapi bisa kerjasama dengan orang yang punya motor. Gojek menyediakan platform yang kemudian orang-orang dengan sangat mudah menggunakan platform itu untuk melakukan kegiatan ekonomi. Wah, jadi ada sharing ekonomi, ada education, ada Coursera, ada Canvas gitu ya. Ada apa namanya People University. Bisa Anda bayangkan. Jadi orang bisa belajar bareng di situ, bisa punya apa namanya kemampuan yang situ tidak harus kuliah di tempat-tempat yang luar biasa. Jadi education, government juga apalagi gitu ya. Kemudian cloud collaborating gitu ya. Anda bisa bagaimana antara Google Drive, kemudian Dropbox atau yang lain itu bisa digunakan secara bersama-sama. Kemudian marketplace muncul, online health service tadi ya. Anda bisa menggunakan Halo Dokter atau yang lain gitu ya. Sampai dengan smart manufacture, smart city dan smart application. Ini tentunya contoh hal sederhana dengan adanya informasi teknologi yang masuk di revolusi industri keempat dengan munculnya berbagai macam apa namanya teknologi dari mulai AI gitu ya, kemudian big data analytics, robotik ya. Kemudian ini tentunya akan sangat membantu kegiatan masyarakat ya terkait dengan kegiatan ekonomi dunia saat ini. Jadi betul-betul berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak didukung dengan ada internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi ataupun transaksi ya. Baik. Berikutnya, nah sekarang yang jadi satu pertanyaan ya, ini saya sampaikan karena kebetulan saya di Amikom itu salah satu tugasnya tidak sekedar hanya dosen tetapi juga bagaimana mempersiapkan teman-teman baik mahasiswa atau calon alumni untuk memahami real kebutuhan industri saat ini. Maka kita bagaimana menghadapi yang sekarang gitu ya, di mana kita sedang berada di era industri
4.0 dan Society 4.0, maka menurut Aun ya dari MIT tahun 2017 dia mengatakan harus mempelajari dan menguasai literasi baru. Artinya apa? Yang pertama, kita hidup di zaman era industri 4 ini dan society, maka kita harus punya kemampuan literasi data. Jadi bagaimana kita punya kemampuan untuk membaca, menganalisis, dan menggunakan informasi. Makanya muncul ada istilah big data analysis, gitu kan? Ya kan? Jadi itu penting. Karena dengan kemampuan itu tentunya kita akan lebih mengetahui ya apa dan bagaimana gitu kan. Bahkan kita akan jauh lebih mengetahui apa yang akan terjadi gitu kan. Ini yang pertama adalah literasi data. Kita harus punya kemampuan untuk membaca, menganalisis dan menggunakan informasi yang sekarang. Yang kedua tentunya adalah literasi teknologi. Ini penting sekali. Sekarang teman-teman tahu ya, zaman saya mungkin gaptek ya. Sekarang orang bangun tidur atau mungkin umur 5 tahun udah terbiasa megang handphone. Udah terbiasa main gadget gitu kan. Maka kita pasti menghadapi era ini harus literasi teknologi. Artinya apa? Harus betul-betul memahami tentang kemajuan teknologi, cara kerja teknologi, ya kan? Berbagai macam aplikasi-aplikasi teknologi yang memang ada, katakanlah di sini ada artificial intelligence, machine learning gitu kan. Artinya secara umum kita harus paham tentang teknologi. Perkembangan teknologi kita harus paham, ya. Itu yang harus kita persiapkan. Dan harapan kita tentunya Anda tidak hanya sebagai pemain, tetapi Anda semuanya harusnya literasi teknologi tidak hanya pemain tetapi sebagai create teknologi, ya. Creativity menciptakan sesuatu hal yang baru yang terkait dengan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah literasi manusia. Nah, di sini. Jadi karena kita hidup di industri era industri 4 dengan berbagai macam kemajuan teknologi, tetapi kita juga masih hidup bermasyarakat. Maka perlu adanya namanya literasi manusia. Jadi bagaimana kita tetap menjadi orang yang humanitis, komunikasi, ya, communication gitu ya, dan melakukan berbagai macam cara gitu ya, memahami manusia sehingga kita akan tahu kebutuhan mereka seperti apa dan seterusnya. Nah, secara umum ya, berarti kita akan bicara tentang literasi data, teknologi, dan kita sendiri ya, memahami kita sendiri sebagai seorang kreator yang bisa menciptakan ide-ide baru begitu kan. Nah, secara umum berarti memang dengan di era industri 4 ini dan society yang paling penting adalah learning, learn terus sepanjang hari. Kita terus belajar, kita terus adaptasi, kita perlu melihat potensi dan peluang-peluang apa saja di era revolusi industri 4 ini yang sudah dan juga sedang berada di era society 5.0. Nah, ada dampaknya teman-teman. Ya, yang pertama tentunya teman-teman mungkin secara umum pernah mendengar ya dengan adanya revolusi industri 4.0 dan kita juga berada di sisi society 5.0, maka ternyata banyak sekali orang yang akan terancam kehilangan pekerjaan. Betul. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia, dilakukan oleh mesin. Banyak contohnya. Suatu saat perbankan itu nggak perlu harus ada kantor. Yang namanya teller sudah tidak ada lagi. Karena apa? Saya punya uang ke ATM bisa nabung. Saya punya uang ke ATM bisa ngambil. Tidak perlu dengan interaksi dengan manusia. Jadi muncul memang ada ancaman begitu ya. Terkait dengan masalah katakanlah bidang-bidang yang dulu bisa dikerjakan manusia akan hilang gitu. Tetapi peluangnya juga ada. Apa itu? Memberi potensi ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan baru yang justru muncul. Contoh, dulu nggak ada orang istilah menjadi content creator. Ya kan? Sekarang semua bisa menjadi YouTuber, ya kan? Bisa menjadi gamers, itu sebuah pekerjaan, bisa masuk kategori e-sport segala macam. Jadi di samping ancaman itu ada peluang gitu loh. Nah, tinggal bagaimana tadi
kita harus punya kemampuan literasi data, informasi, literasi teknologi, literasi manusia, dan tetap belajar, tetap punya kesempatan untuk eksplorasi, untuk bisa menghadapi revolusi industri dan society yang sekarang. Ya, ini dampaknya. Baik, kemudian dampak yang lain ya saya kira tadi pada saat saya bicara tentang contoh adanya perubahan dampak apa namanya kegiatan ekonomi gitu ya, yang tadinya kita punya toko secara fisik sekarang tidak perlu dong. Ada Tokopedia, ada Bukalapak begitu kan. Kita nggak perlu punya showroom ya kan, tidak perlu punya bahkan ya itu kita pakai online ya kan. Kemudian tadi ada yang namanya sharing ekonomi. Ojek dan taksi konvensional jadi hilang. Sekarang muncul adanya Grab, Uber, ya kan, Gojek, gitu kan. Ini hal-hal yang tentunya akan berdampak di sisi lain memang banyak hal-hal yang hilang yang bisa digunakan oleh manusia, tetapi juga banyak hal atau peluang-peluang yang muncul yang justru lebih revolusional, ya, revolusioner gitu ya, yang tentunya teman-teman ini harus mempersiapkan diri, gitu ya. Oke. Baik, sehingga bisa kita simpulkan teman-teman bahwa saya sampaikan lagi sekarang kita sedang berada di era revolusi industri keempat dan juga sedang ada di era society 5.0. Di mana kalau kita bisa kita simpulkan adalah revolusi industri 4 itu adalah pemanfaatan teknologi digital dan komputer di bidang industri, manufaktur, kehidupan semuanya, ya. Artinya di situ sudah muncul berbagai macam teknologi, pemahaman internet, IoT, big data, ya kan, robotik segala macam yang memang istilahnya ada namanya cyber physical system, gitu kan. Jadi semua informasinya akan terkoneksi, ya kan. Semuanya akan terconnecting dan punya kemampuan percepatan gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini revolusi industri keempat ya. Nah, untuk society ini merupakan tahapan lanjut yang akan menyempurnakan industri revolusi keempat ini ya. Jadi kalau apa namanya sebagai tahapan ya karena tadi kan sebetulnya antara revolusi keempat dengan society versi 5 itu kan seiring gitu ya. Karena dengan adanya revolusi industri keempat, maka tentunya akan mempengaruhi tentang aktivitas manusianya, ya kan? Sehingga sekarang eranya adalah masuk di society 5.0, ya. Di mana society 5 ini berfokus pada sisi sosial dari suatu perkembangan teknologi. Jadi semacam human centric society bahwa teknologi adanya robotik, adanya IoT, AI gitu ya, itu sebetulnya akan berdampak pada aktivitas kita sebagai masyarakat ya, yang tentunya untuk bisa meningkatkan masyarakat yang berkualitas dan nyaman ya. Artinya ada perubahan-perubahan sisi positif yang dapat terjadi. Sehingga di Society 5 ini merupakan upaya manusia untuk membuat kemajuan teknologi, ekonomi, dan kehidupan yang nyaman secara inklusif. Ya, jadi teman-teman harus dipahami gitu ya bahwa yang masa depan kita bisa melihat antara atau penggabungan gitu ya antara manusia dengan mesin ya yang mana akan bekerja dalam harmoni guna mencapai kemajuan bersama. Nah, ini kira-kira terkait dengan tema IT, informasi teknologi, berkaca dari revolusi industri, ya. Kemudian kita bicara tentang society terkait dengan masalah fase-fase dari society 1 sampai dengan society 5. Jadi suatu saat kita sekarang berada pada satu era di mana manusia dan mesin itu bekerja sama yang akan menghasilkan suatu harmoni untuk mencapai kemajuan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa melihat di sisi lain, sudah saya sampaikan beberapa contoh video bagaimana
kita masuk di era revolusi industri 4 dan juga sedang berada di fase society 5.0. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.